Pagi ini, di sebuah rumah sangat sederhana, seseorang telah bersiap melakukan aktivitas. Padahal, matahari baru saja sedikit memberikan sinarnya. Beberapa peralatan yang akan dibawa telah disiapkan. Langkah-langkah juga mulai tergerak cepat. Pekerjaan sebagai buruh pencari rumput dan pencari kayu mulai dilakukan. Jarak yang ditempuh dari rumah menuju hutan cukup jauh. Biasanya hanya dengan berjalan kaki menuju tempat bekerja. Seiring langkah hanya lahan dengan tanah, juga kayu dan dedaunan yang ada dalam benaknya. Hingga nanti menjelang siang yang akan terus menemani. Pak Rawi di usianya kini masih bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan memang sejak kecil telah terbiasa melakukan pekerjaan kerasnya. Hingga kini pekerjaan sehari-hari hanya sebagai buruh pencari rumput di hutan, juga pencari kayu. Sampai saat ini pula Pak Rawi bertahan dengan penghasilan seadanya. Selain sebagai buruh pencari rumput, yang dilakukan hingga kini adalah membantu para tetangga jika ada yang membutuhkan tenaganya. Selain itu, mencari kayu bakar juga menjadi bagian dari hidup hingga sekarang. Pekerjaan yang berat tak membuat Pak Rawi merasa lelah untuk menghentikan pekerjaannya. Saya Surawi, sekitar 40 lebih. Ya cari rumput, ya cari kayu bakar seperti ini. Kadang kalau ada orang yang menyuruh ya saya kerjain gitu. Yang paling sering saya merumput untuk makan kambing punya orang. Tidak banyak yang bisa dilakukan Pak Rawi. Keahlian yang dimiliki pun terbatas. Hal ini mendorongnya bekerja sebagai buruh pencari rumput dan pencari kayu. Yang lebih penting adalah karena desakan kebutuhan ekonomi untuk bertahan hidup sehari-hari. Berangkat pagi jam 6, kadang jam 7 lekas berangkat. Sampai jam 9 ya jam 10. 1 jam kalau tidak salah. Kalau dekat-dekat sini ya 1 jaman, tapi kalau agak jauh ya sampai sekitar jam 1. Begitulah, dengan menggunakan tenaganya, Pak Rawi bekerja sebagai buruh pencari rumput dan kayu. Sampai saat ini, penghasilan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk membeli keperluan lain. Karena hasil yang didapat hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Itu pun hanya dengan makanan sederhana. Kalau musim begini tidak pasti susah. Nanti kalau sudah mendekati hujan lebih susah. Ya tetap kerja, soalnya sudah kebiasaan kan. Nanti kalau tidak makan bagaimana?
Setiap hari Pak Rawi bekerja sebagai buruh dan mencari kayu. Kebun adalah rumah keduanya. Air, pematang, pupuk dan lumpur sudah menjadi bagian hidup. Walaupun yang dikerjakan saat ini bukan milik sendiri. Dengan keterbatasan, Pak Rawi terus bekerja sebagai buruh dan mencari kayu. Tidak ada kata libur. Semua dijalani dengan sabar dan senang hati. Juga harapan-harapan kecil yang tak kunjung terpenuhi. Kehidupan sederhana sejak masih muda tak membuat patah semangat. Bahkan Pak Rawi tak lagi memperdulikan ketika lelah datang mengusik. Hanya sekedar beristirahat sejenak, menghela dan mengatur nafas, hingga pulih kembali dan siap melakukan pekerjaan lain. Saya mulai lulusan SD. Lulusan SD kan tidak bisa meneruskan sekolah. Jadi belajar ikut orang gitu, mencari kayu, mencari rumput itu. Saya ikuti terus. Akhirnya pekerjaannya dialihkan ke saya. Hasil yang didapat sebagai seorang buruh dan mencari kayu hanya cukup untuk sedikit kebutuhan. Itu pun terkadang habis karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan lain yang tak terduga. Padahal kebutuhan hidup semakin tinggi, sehingga pendapatan yang diperoleh tidak dapat dijadikan acuan hidup. Belum lagi biaya-biaya lain yang juga semakin meningkat. Iya, tiap hari tidak ada hari kosong. Hujan ya nekat, panas juga nekat. Kalau tidak begitu, nanti khawatir kalau dimarahi dan juga kasihan sama hewannya itu. Ya kadang capek, kadang enggak. Walaupun hanya sebagai buruh dengan keterbatasan yang dimiliki, Pak Rawi juga terus berusaha sekuat tenaga untuk dapat bertahan di tengah kesendiriannya. Keinginan kuat tersebut merupakan semangat yang selalu dibawa ketika merasakan lelah dan saat memandang hutan juga kayu kering. Semua dijalani hanya dengan harapan kecil, bersama lahan pemilik ternak yang harus dirawat. Selain keterbatasan yang dimiliki, permasalahan ekonomi juga dihadapi. Sehingga dirinya hanya mengenyam pendidikan hanya sampai sekolah dasar saja. Hari-hari dilalui untuk bekerja sebagai buruh pencari rumput dan kayu dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau rumput kan masih pohon hidup. Tapi kalau kayu kadang kan banyak yang sudah kering. Jadi malah beratan rumput itu. Tapi tidak seberat seperti bawa ramban itu. Penghasilan yang tidak banyak, juga kehidupan sederhana yang dijalani Pak Rawi tidak membuat merasa kekurangan. Dengan bekerja seadanya merupakan kesenangan tersendiri. Hari-hari pun dijalani dengan senang. Baginya, hari ini, esok, lusa dan selanjutnya tidak berbeda jauh dengan hari-hari sebelumnya. Semua dinikmati dengan rasa senang, semangat, juga kesabaran.
Kadang ya di dekat-dekat sini, kadang di sebelah alas di hutan. Kadang kalau yang kecil-kecil ini untuk masak sendiri, tapi kalau dapat yang besar ya untuk celengan dibuat kebutuhan gitu, dijual. Satu ikat sekarang 15. Pagi hingga sore hari, Pak Rawi terus bekerja. Tidak ada yang susah baginya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Yang susah adalah pada saat orang di sekitar tidak memperdulikan atau melupakan keberadaannya. Karena kepada merekalah Pak Rawi bergantung. Ada sedikit keinginan dari Pak Rawi untuk mengganti pekerjaannya. Tapi tak ada modal yang dimiliki membuat harus bertahan dengan kekurangannya. Belum lagi Pak Rawi juga tidak dapat meninggalkan seorang ibunya terlalu jauh. Kini hanya kemampuan dan keahlian terbatas saja. Keinginan terbesar adalah dapat hidup layak meski sebagai buruh pencari rumput dan kayu dengan kekurangannya. Walau sering menemui hambatan, semua dihadapi dengan ketabahan dan kesabaran. Iya, pokoknya ndak ada tarian yang agak besar gitu, bisa untuk makan lah sudah. Yang penting itu kan itu kayaknya, sama sehat gitu. Walaupun sekarang ini banyak buruh yang lebih muda, tapi hal tersebut tidak membuat Pak Rawi merasa khawatir. Baginya pekerjaan yang dilakukan masih akan terus ada dan akan terus memanfaatkan yang ada di sekitar hutan. Pak Rawi merasa tidak tersaingi. Kesabaran inilah yang membuat para tetangga senang akan kehadirannya. Terkadang mereka membantu, walaupun dengan hal-hal kecil. Pak Rawi, salah satu orang yang mencoba menjawab kesulitan hidup dengan memanfaatkan yang ada di sekitar dan dijadikan kebutuhan lain, sehingga hasilnya bisa dijadikan untuk keperluan sehari-hari. Banyak dari mereka yang tidak dapat bertahan lama, bukan karena tidak tersedianya bahan, bukan pula keterbatasan modal, melainkan tidak ada atau sedikit pembeli. Kalaupun mampu bertahan, mereka harus mempunyai persediaan cukup untuk hidup sehari-hari. Iya, orang tua dulu. Orang tua, sebetulnya saya sama adik, tapi adik ikut yang laki-laki kerja. Jadi di rumah saya sendiri. Sampai di rumah, bukannya istirahat yang dilakukan, melainkan melakukan pekerjaan lain. Sore hari, semua pekerjaan telah dilakukan. Pak Rawi telah pulang membawa kayu bakar. Rasa lelah hanya sedikit menghampiri. Kini, harapan kecilnya saja muncul dalam benak, yang entah kapan dapat terpenuhi. Harapan dari seorang buruh dengan kemampuan terbatas, juga dari seorang pekerja keras dengan penghasilan tak pasti. Itu kalau di rumah dekat-dekat tetangga situ. Soalnya kan saya sambi mencari rumput itu, jadi enggak bisa kalau jauh-jauh mencari kerja yang lain itu. Ya sebetulnya sih ingin saya
Tapi kalau jauh-jauh saya tidak tega sama emak saya. Emak tinggal satu, ayah sudah tidak ada. Sebetulnya ya ingin ada kemajuan seandainya. Walaupun saya kerja ini sedikit-sedikit bisa nyelengi gitu loh. Ya ingin punya keren istilahnya. Supaya besok tidak sampai kerepotan gitu. Hanya itu aja. Dan yang saya minta hanya selamat gitu awak. Seger waras selamat gitu yang saya minta. Sehat. Pak, terima kasih kita tadi sudah diajak Bapak ke hutan melihat aktivitas Bapak sehari-hari mencari rumput sama kayu bakar juga ya Pak ya. Itu Bapak sendiri jauh di tengah hutan ya. Itu setiap hari ya Pak ya? Ya setiap hari. Nggak takut tuh Pak? Enggak, sudah biasa gitu. Walaupun katanya di situ juga tempatnya serem ya Pak ya. Angker ya. Tapi Nggak Bapak selain itu juga apa sering disuruh orang untuk angkat-angkat Iya, ya. iya. Dari hasilnya Bapak kerja itu cukup sehari-hari untuk Iya, sehari-hari. makan itu. Untuk makan, kebutuhan lain-lain Bapak atur sendiri ya Iya. kebutuhannya. Terus Bapak juga di sini tinggal sama Ibu ya. Ya sama ibu tadi. Jadi ini rumah Bapak ya. Iya rumah saya. Udah lama tinggal di sini Pak. Udah lama, udah mulai kecil. Mulai kecil terus sampai SD langsung kerja Iya. nyari rumput sama kayu Iya, sampai untuk- sekarang ya iya. Pak ya. Untuk Kebutuhan sehari-hari. kebutuhan sehari-hari. Padahal juga nggak gampang nyari rumput sama Iya. kayu. Nah dari kerja kerasnya Bapak, dari kesabarannya Bapak menghidupi orang tua, walaupun hanya kerja sebagai pencari rumput dan kayu, Iya. tapi Bapak tetap sabar ya Pak, Sabar, tetap ya. semangat setiap hari. Ini ada persembahan dari pemirsa Dhamma TV. Ini diterima ya Pak, semoga nanti bisa bermanfaat untuk Bapak. Terima Ini kasih. juga ada tambahannya Pak, mohon diterima. Ya, Terluhun ya. ya sama-sama. Semoga nanti kerja kerasnya Bapak, semangatnya Bapak menjadi inspirasi juga untuk pemirsa di rumah yang melihat Iya, nanti iya, ya. iya. Kalau gitu Semoga- saya sama kru pamit dulu Pak. Terima iya. kasih. Terima kasih ya Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Ya, Sebuah kisah tentang seorang pekerja keras dengan pekerjaan sebagai buruh pencari rumput dan pencari kayu. Sebuah kisah yang diceritakan agar dapat lebih bersemangat, bersabar, dan terus berusaha. Kisah kecil dari perjalanan hidup yang tak hanya sekedar berharap, tak sekedar harapan yang menemani hidup manusia dengan keindahannya. Sebuah kisah dari sang pekerja keras.